Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, anak-anak semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat semuanya. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran dulu. Yang hari ini tidak hadir ada siapa saja? Tidak ada ya. Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, Ustadz juga mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap menjaga kesehatannya. Kemudian Ustadz harap anak-anak juga menjaga pola makannya, tidak makan yang jajan-jajanan yang kayak ciki, pokoknya jajan-jajanan yang bisa mengganggu sistem imunitas tubuh kita ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang materi bersikap rendah hati. Nah, coba Ustadz mau mengulas lagi nih. Salah satu contoh sikap rendah hati itu seperti apa? Coba, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Nah, jadi akan Ustadz ulas sedikit ya. Jadi salah satu contoh sikap rendah hati itu adalah anak-anak ketika dipuji atau mendapatkan prestasi, anak-anak tidak semerta-merta, oh ini nih aku sendiri yang paling hebat di sini. Nah, tapi anak-anak bentuk sikap rendah hati itu anak-anak ketika mendapatkan prestasi, maka anak-anak menjawab dengan ini bukan kalau bukan karena Allah saya tidak bisa seperti ini. Nah, itu salah satu bentuk rendah hati. Ya. Kemudian, apakah sombong itu termasuk rendah hati? Tentunya tidak, ya. Nah, jadi Ustadz harap anak-anak semuanya di sini tidak ada yang memiliki sifat tinggi hati, ya. Jadi lawan kata rendah hati itu adalah tinggi hati, yaitu sombong. Baik, sudah kita ulas materi yang pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu adab menguap, bersin, dan meludah. Namun yang Ustaz jelaskan di sini yang adab menguap adab bersin terlebih dahulu. Ya, baik, silakan diperhatikan di layar proyektor. Kita baca dulu. Bersin, menguap, dan meludah merupakan hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adab-adab ketika kita sedang bersin, menguap, atau meludah. Nah, ini termasuk kenapa Islam sangat detail mengajarkan syariat, mengajarkan sunnah-sunnah, sampai perkara bersin, menguap, sama meludah pun kita punya adabnya. Karena apa? Karena kita hidup di dunia itu sudah punya aturan tersendiri. Termasuk kita sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim juga kita mempunyai aturan, yang dimana aturan itu harus kita patuhi dan larangan juga harus kita jauhi. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi adab, ya. Jadi seseorang itu tidak akan dikatakan beriman, ya, kalau orang itu belum bisa menerapkan adab, ya. Dan termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga menerapkan adab-adab yang sekecil ini, ya. Perkara bersin aja Nabi Muhammad memperhatikan. Maka kita masuk ke materi yang pertama, yaitu
adab bersin, ya. Bersin merupakan nikmat dari Allah. Oleh karena itu, setelah kita bersin, itu disunahkan membaca hamdalah, ya. Jadi misal ada teman kita yang sedang bersin. Teman kita itu ketika mengucap hamdalah, maka kita wajib sebagai seorang yang mendengarkan teman kita bersin, itu wajib menjawab dari ucapan hamdalah tersebut. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini sudah saya tuliskan ya, doa bagi orang yang bersin. Kita lihat, apabila ada seseorang yang bersin lalu dia membaca hamdalah, kita disunahkan mendoakannya. Doanya apa? Di sini yarhamukallah, ya. Artinya adalah semoga Allah merahmati dirimu. Ya. Jadi doanya ini bagus anak-anak. Doa kepada orang yang bersin itu sangat bagus artinya. Jadi dengan seseorang itu bersin, kita sebagai yang mendengarkan orang itu bersin, yang menyaksikan orang itu bersin, itu mendoakan semoga Allah memberikan rahmat, ya, kasih sayang kepada orang yang bersin. Kemudian setelah orang lain menjawab hamdalah tadi, kemudian orang yang bersin itu menjawab doanya orang yang mendengarkan kita bersin tadi, yaitu dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Doanya lebih lengkap lagi nih. Jadi semoga Allah memberi petunjuk padamu dan memberi kebaikan dalam urusanmu. Nah, ini lebih lengkap lagi doanya. Jadi kita juga ketika bersin, kita saling menjawab doa, yang dimana doa itu merupakan perkataan-perkataan yang baik untuk kita. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim itu harus memperhatikan adab-adab, meskipun ini adab yang menurut kita sepele, tapi ini wajib dipraktekkan, ya. Ini wajib dipraktekkan kepada kita sebagai seorang muslim, ya. Coba kalau hal ini enggak kita praktekkan, ya, pasti orang akan seenak saya saja bersin. Kadang ada yang suaranya keras, bersinnya kan sampai asim gitu kan. Nah, Islam menjunjung tinggi adab-adab yang seperti ini. Nah, untuk tata cara atau adab yang paling baik untuk orang yang bersin, ya, Ustaz sudah tuliskan di sini, cukup 2 saja, ya. Kita lihat cara bersin yang benar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika akan bersin adalah 1. Menutup mulut dengan lengan baju atau sapu tangan atau tisu, ya. Nah, kalau Ustadz meskipun batuk ataupun bersin, Ustadz tetap menutup mulut dengan lengan baju karena itu lebih efektif, sehingga udara atau butiran-butiran ludah yang kita keluarkan itu tidak menyebar atau tidak menempel ke teman yang lain, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tidak bersuara hingga mengganggu orang lain. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi kalau orang-orang, mungkin kalian melihat teman-teman kalian yang di luar, ya, ketika bersin itu asal bersin kayak asin gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dibuang karena ini merupakan kebiasaan jelek, ya, yang mengakibatkan apa? Kalian mudah terpapar penyakit, mudah tertular penyakit. Nah, jadi gini anak-anak, ya. Jadi ini betapa indahnya Islam, ya, menjunjung tinggi kehormatan atau martabat lewat apa? Lewat adab bersin ini tadi. Jadi di pelajaran ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa
sebagai seorang muslim kita harus bisa menjunjung tinggi adab yang telah dipraktekkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kita amalkan dan kita jalankan dengan sebaik mungkin, ya. Sehingga apa? Sehingga kita semuanya bisa menjadi hamba yang taat beribadah, yang dimana sehingga kita semuanya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Coba sekarang Ustadz ingin mengambil contoh dari anak-anak. Dimulai yang putri dulu. Ustadz minta kepada Nafisa, Clara dan Mauza. Yuk, silakan maju ke depan untuk praktek aja. Yuk, silakan. Nah, jadi berhadapan-hadapan kayak gini. Nah, jadi Mauza sama Clara kayak gini. Nah, ya. Nah, jadi misal nih Clara bersin dan mengucapkan hamdalah. Coba Clara sekarang pura-pura bersin. Nah, jadi ini ya, ketika bersin itu pastikan menutup mulut ditutup dengan lengan baju atau tisu dan sapu tangan atau sejenisnya. Yang penting ketika bersin atau batuk itu mulut kita tertutup. Kemudian coba ulangi lagi sambil mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Nah, ketika Clara sudah mengucapkan alhamdulillah, maka si Nafisa dan Mauza menjawab dengan yarhamukallah. Coba ulangi. Yarhamukallah. Ya, yang kencang. 1, 2, 3. Yarhamukallah. Nah, yarhamukallah. Kemudian, nah, si Clara yang bersin tadi menjawab doa yang sudah diucapkan oleh Nafisa dan Mauza dengan menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Coba yahdikumullahu wa yuslihu coba balakum. Baik. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak semuanya. Dah, silakan yang lain bisa duduk kembali. Nah, sekarang Ustadz ngambil contoh lagi yang laki-laki ya. Oke, sekarang Rosid, Alka sama Urwah. Yuk, silakan maju ke depan. Nah, coba sekarang ngadep sini depan. Nah, yuk sekarang gini. Nah, sekarang Urwah yang jadi pembersihnya. Oke. Nah, oke. Ya. Sebentar, ulangi. Ya, tadi belum kompak. Yuk, mulai 1, 2, 3, Urwah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Nah, kemudian Urwah menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik. Nah, jadi seperti itu. Ya, silakan. Semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kita baca lagi ya. Kita baca jawaban untuk orang yang bersin. Yuk. Perhatikan di papan tulis semuanya. Ikutin yang Ustadz bacakan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yarhamukallah. Ulangi lagi. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati dirimu. Nah, kemudian lanjut. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk
kepadamu dan memberi kebaikan dalam urusanmu. Baik, nah sekarang sebagai PR anak-anak di rumah nanti menghafalkan doa bagi orang yang bersin. Nanti silakan dihafalkan di rumah. Nanti akan Ustadz kirim catatannya lewat WA ayah mama kalian ya. Jadi baik, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah bisa tertib dari awal sampai akhir pelajaran. Sebagai penutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Jazakumullah khairan kasiran anak-anak, barakallahu fikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.